Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support gak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Penyelamatku, untung aja kau masih belum lahir saat itu. Jika tidak, anak-anaknya sudah kata. Jika Shin datang ke sini dan ingin bernostalgia, Anda bisa membuat janji lain kali. Jadwal saya sangat padat setiap menit. Terus ditunjukin nih sebuah map, terus ada jadwalet. Tunjukin 1. Menandatangani perjanjian untuk sepenuhnya mengakuisisi ekuitas bank keluarga Sikong. Negosiasi hak penambangan kristal. 3. Pembongkaran dan relokasi mall alat-alat. Dan back banget, buset. Teknik Kyushu Small Universe. Ini beneran digunakan untuk menyampaikan informasi untuk penggunaan komersial. Ada sangat sedikit orang di dunia ini yang memiliki sumber daya keuangan dan tenaga kerja untuk mendirikan formasi aneh seperti itu. Dalam hati Ling Yun, ketika aku masih muda, aku sibuk dengan segala macam hal. Dan aku terus bekerja keras. Aku berpikir bahwa ketika aku seusianya, aku masih seorang anak kecil yang berjuang untuk bertahan hidup di Jianghu. Masa depan anak ini tidak terbatas. Ya Tingyu benar-benar melahirkan putra yang hebat. Ciasim berkata, pusat perbelanjaan seperti medan perang. Selama efisiensi dapat ditingkatkan, uang hanyalah sekumpulan angka bagi saya, dan saya bisa memperolehnya kembali cepat atau lambat. Oleh karena itu, Saint, tolong katakan tujuan kedatanganmu kemari. Baiklah, kuharap keluarga Ye menghentikan pembuatan dan penyebaran Origin of Liang Powder, ramuan cinta nomor 1 di dunia. Tidak bisa, Ling Yun membalas. Anak nakal, kau menolakku begitu aja. Apa kau tidak menempatkan wajah Saint ini di matamu? Tidak berani. Jika Saint ingin melarangnya, keluarkan aja Dekrit Suci. Siapa yang tidak berani patuh di daratan Cina ini kepadamu? Dan juga, kenapa datang diam-diam seperti sekarang, membuang-buang waktu kedua belah pihak? Benda itu hanyalah sumber bencana. Jika benda itu tetap ada, itu hanya akan menciptakan lebih banyak tragedi. Saint ini bahkan meminta permintaan ini secara pribadi. Tetapi kau tidak setuju. Saya, kepala baru keluarga Ye, jika ada yang datang ke sini dan meminta saya untuk menghentikan bisnis, dan jika aku menurutinya, bukankah keluarga Ye akan segera bangkrut? Terlebih lagi, Origin of Liang Powder sendiri hanya beredar di area yang sangat kecil. Saya nggak tahu kenapa Sim bersikeras untuk menghentikannya. Origin of Liang Powder mengalihkan perhatian orang-orang dan menyakiti orang-orang yang tidak bersalah. Seharusnya benda seperti itu nggak ada di dunia ini, Ciasim berkata. Bahkan jika tidak ada Origin of Liang Powder, ada banyak obat cinta sebagai momok dunia. Yang mulia, apakah Anda sudah memeriksanya? Apakah Anda bisa menghilangkannya? Ada makna yang sangat penting di balik peredaran Origin of Liang Powder di wilayah kecil keluarga Ye. Dan itu melibatkan banyak hal. Bagaimana saya menghentikannya hanya karena dengan kata-kata Anda? Lancang. Ling Yun mengeluarkan auranya, dan cuma gara-gara itu topengnya langsung terbelah dua. Ling Yun terus ngelihat si Ciasin sadar, kok kelihatannya mirip ya? Terus dipakai lagi topengnya. Sudah kukatakan, tidak hanya Origin of Liang Powder di daerah ini bisa dihilangkan. Bahkan jika Anda ingin keluarga Ye saya bubar di sini, selama yang mulia memaksakan sepatah kata, bagaimana mungkin keluarga Ye saya berani mengatakan apa? Di dunia ini, siapa yang berani menantang Anda? Saya hanya tidak mengerti bahwa dunia ini benar-benar seperti yang dikatakan Saint. Ketika dia menyatukan Cina, dunia ini adalah milik kita. Tapi sebenarnya dunia ini masih dunia milik Anda, Saint sendiri. Ling Yun berkata, anak baik, kau menutup mulutku dengan kata-kataku. Pada saat ini, jika aku bertindak untuk mendominasi dan memaksamu untuk melakukannya, jika aku menyebarkannya dan mengatakan bahwa aku telah merusak kepercayaan pada dunia, akan sulit bagi orang untuk mengaturnya. Tepat, jika yang mulia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan, silahkan kembali. Anak muda, meskipun aku nggak paham kenapa kau menolak permintaan Saint ini, tetapi kalau kau berpikir bahwa Saint ini begitu mudah disingkirkan olehmu, maka kau terlalu meremehkanku. Biar ku beritahu, aku bisa menyatukan daratan Cina, bukan karena dengan kemampuan seseorang. Ciasim bertanya, apa yang Anda maksud? Aduh, dunia telah damai dan mengatur negara adalah mengamankan rakyat.
Dan untuk mengamankan rakyat membutuhkan manajemen keuangan. Keluarga Y adalah geng bisnis nomor 1 di dunia. Saint akan meminta nasihat untuk beberapa waktu untuk stabilitas dunia. Kepala keluarga Y tidak akan menolak Saint kan? Dalam hati Ling Yun, bocah berambut kuning, kalau aku tetap bersamamu setiap hari dan kau menjual Origin of Liang Powder sekali, aku akan mengadukmu sekali dan lihat berapa lama kau bisa bertahan. Jiaxiong berkata, Saint, Anda yang mulia bertanggung jawab atas stabilitas dunia, dan di dunia masih memiliki banyak penjahat yang bisa kembali kapan aja. Nggak cukup bagi seseorang untuk berbagi tugas di satu tubuh. Kenapa? Dan di mana Anda punya waktu untuk tinggal bersama saya sepanjang waktu? Hah? Apa katamu? Terus tiba-tiba muncul tuh klon dari si Ling Yun. Hah? Anda? Ling Yun berkata, apa kau nggak tahu kenapa Saint ini adalah pahlawan yang paling menonjol di antara pahlawan lain? Aku sudah meminta secara baik-baik yang bisa aku lakukan. Jadi ini adalah satu-satunya cara. Lalu muncul tuh klon baik banget, ada 1, 2, 3, 4. Satu asli kan? Dan terlihat Jiaxiong ketakutan. Teknik Raw Mirror ini membutuhkan banyak energi dan gak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Tetapi tidak masalah dalam mempertahankannya selama 7 atau 8 bulan. Nah, apa kau gak tahu sekuat apa Saint kita ini? Terus tiba-tiba di atap, tiba-tiba ada seperti suara kayak gerindra gitu. Dan ternyata atapnya kepotong dan turun seseorang dari sana. Menurut gue partai dong. Dan bener ya, yang turun Ye Tingyu. Jiaxiong langsung menyapanya. Ibu. Ye Tingyu berkata, mundurlah, biar aku yang mengambil alih. Baik. Dan akhirnya anaknya pun keluar dari ruangan si presiden. Saint, sudah lama, tapi segera setelah kau datang kemari, kau langsung membuli anakku. Ling Yun merespon, sudah lama tidak bertemu Tingyu. Dalam hati Ling Yun, setelah bertahun-tahun wanita ini masih membuatku bergidik. Ye Tingyu bertanya, kenapa kau sangat terobsesi dengan Origin of Liang Powder? Itu hanya karena seorang temanku sangat dirugikan oleh Origin of Liang Powder. Dan ada juga banyak pahlawan lain yang telah dirugikan olehnya. Jika bukan karena keluarga Ye-mu, aku akan langsung menutupnya. Saint, apa kau tahu nama bubuk liang ini? Hah? Nama asli bubuk liang adalah sejenis obat ajaib bernama Senji Kuanyin. Senji Kuanyin? Sungguh. Ye Tingyu menjelaskan, ini adalah obat ajaib untuk pengobatan infertilitas wanita. Telah membantu banyak orang tidak subur untuk mewujudkan impian mereka memiliki generasi penerus. Termasuk aku juga. Hah? Kamu? Itu benar, aku berusia 28 tahun, tapi Tian Kui tidak pernah datang. Saat aku mengunjungi dokter terkenal di rumah dan mendiagnosisku sebagai Yin Soliter, akhirnya aku pergi menuju Lembah Raja Obat dan mendapatkan formula obat ini. Ling Yun bertanya, Lembah Raja Obat? Bagaimana bisa Lianxin melakukan hal yang berbahaya seperti itu? Ling Yun menjawab, kenapa Saint juga mengenal Lianxin? Dia sangat takut bertemu orang asing. Dia adalah orang yang mendedikasikan diri dengan ekstrim dalam pengobatan abadi. Ling Yun menjawab, itu 6 tahun yang lalu. Ling Yun bertanya, kenapa? Tapi Ling Yun melanjutkan, hey, saat ini aku sedang bertanya. Jangan alihkan topik pembicaraan. Khasiat obat Avalokitesvara adalah ajaib. Itu menutrisi yin dan melembabkan tubuh wanita, merekonstruksi, dan dalam 3 hari janin bisa terlahir kembali. Tetapi juga karena khasiat obatnya terlalu kuat, seluruh tubuh menjadi panas dan api cinta terlahir. Mereka yang memiliki motif tersembunyi menggunakannya untuk menyakiti orang lain. Apakah harus menyalahkan obat dan dokter itu sendiri? Ling Yun bertanya, tapi kenapa itu malah tersebar di pelelangan? Aku juga ingin menyimpan obat ajaib yang dapat menyelamatkan ribuan wanita malang. Tapi gak lama setelah kau meninggalkan keluarga Y, ada orang jahat dengan motif tersembunyi yang menyalahgunakan obat ini sebagai ramuan cinta untuk menyakiti orang lain, dan kemudian menjadi semakin serius. Aku sudah mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, tetapi aku selalu gak bisa mencegahnya. Dan bahkan aku mencari pasien yang tidak subur untuk memberikan obat ini. Jadi aku membuat sebuah rencana. Di satu sisi, keluarga Y menghentikan penjualan obat Senji Kuanyin dan menggantikannya dengan nama Origin of Liang Powder. Para pasien dirawat dalam isolasi untuk mencegah keluarnya obat ini. Kemudian, dengan nama Origin of Liang Powder, sejumlah kecilnya terus mengalir di pasar gelap. Seiring waktu, orang Qianghu hanya tahu ramuan obat terbaik di dunia adalah Origin of Liang Powder dan melupakan Senji Kuanyin. Dan dibalik itu, Origin of Liang Powder terus memberi manfaat bagi pasien. Mengganti mereknya, tapi tidak dengan obatnya. Ini memang seperti gaya berbisnis milikmu. Ling Yun berkata, ini adalah cara terbaik yang bisa aku pikirkan. Apa ide yang lebih baik yang kau miliki sebagai gantinya? Tapi bubuk liang yang keluar ini juga merupakan bencana. Memang bubuk liang
akan ada senyum aneh dan saat-saat bahagia di Changhu dan sebagai kayu bakar untuk bencana. Tetapi Shen Qiguanyin telah menyelamatkan ribuan kali lebih banyak warga yang sangat ingin mendapatkan keturunan. Bencana skala kecil Liang dengan imbalan keselamatan ribuan keluarga yang tidak subur, bagaimana Yang Mulia akan memilih? Ling Yun berkata, berhenti. Aku gak bisa mengatakan apapun lagi padamu. Tapi ini menjadi masalah serius bagi temanku karena Bubuk Liang. Dan ini bukanlah masalah sepele. Sekarang, karena kau telah menemukan cara mengendalikan Bubuk Liang, bisakah kau menghentikannya produksinya keluar? Tepat ketika aku berutang budi padamu. Apa yang kau inginkan? Aku akan melakukannya untukmu 1 kali. Ling Yu berkata, 5 kali. Ling Yu membalas, apa? Halo, apa kau pikir ini adalah negosiasi dalam bisnis? 5 terlalu banyak, 2 maksimal, cuma 2, 4, enggak, masih terlalu banyak, 3 sampai 3, deal. Ling Yu berkata, kenapa seperti ada yang salah? Dan kenapa kau terlihat bahagia begitu? Karena Lian Xin telah mengembangkan obat baru, efek sampingnya hilang. Jadi kami telah merencanakan untuk menghentikan obat itu juga. Sekarang aku mengerti. Kalian berdua, ibu dan anak, sudah kerja sama dari awal kan? Sejak awal anakmu mencoba mengujiku, menghadapiku, mencoba membuatku marah untuk mengetahui tujuanku. Lalu kau datang untuk bernegosiasi denganku. Dari awal sampai akhir, aku sudah berada dalam jebakanmu. Daripada kamu yang kejam, datang diam-diam dan tiba-tiba menghilang begitu aja dari sampingku, ini bukanlah apa-apa. Tapi ya, kau sudah cukup ada kemajuan. Aku bisa melihatnya dari sisi pembisnis. Ling Yun merespon, bukan tiba-tiba menghilang. Aku hanya tidak ingin membuatmu repot. Anak kucing yang sudah diurus selama setahun, dirawat untuk pemulihannya dan diberi makan. Bahkan kalau kau pamit pergi, aku akan menghargainya. Cuma orang kejam yang tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan setitik debu miliknya. Ling Yun bertanya, bukannya tadi kau lagi senang? Kenapa tiba-tiba membahas ini? Aku gak punya pilihan. Terlebih lagi, aku juga berterima kasih kepadamu atas kebaikan yang telah kau tunjukkan padaku. Jika tidak akan ada keluarga Ye hari ini. Tapi kesepakatan tetaplah kesepakatan. Jadi selanjutnya, aku minta Yang Mulia untuk membalas budi saya. Ling Yun membalas, apa? Cepat sekali, kau sudah merencanakannya sejak lama, kau wanita beracun. Ling Yun membalas, jangan terlalu memikirkan otak pembisnisku. Ini penting, cukup turuti permintaanku. Aku sedang terburu-buru. Ling Yun membalas, berhenti membodohiku. Apakah ada sesuatu yang Ye Tingyu, pengusaha nomor 1 dunia di pusat perbelanjaan, tidak bisa melakukannya? Bahkan jika itu aku, ada saat-saat ketika aku gak bisa melakukan apa-apa. Ling Yun bertanya, apa yang terjadi denganmu? Kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Bagaimana kita bisa terus berdebat? Sebenarnya kau gak perlu menggunakan cara seorang pebisnis untuk meminta bantuan padaku. Bahkan jika itu bukan kesepakatan, kita udah saling kenal begitu lama. Kalau kau mengalami kesulitan, aku bersedia mencoba yang terbaik untuk membantumu. Selamatkan putra dan putri kita. Aku udah gak punya pilihan lagi. Dalam hati Ling Yun, di mana aku? Siapa aku? Dari mana aku berasal? Mau kemana aku pergi? Ngomong-ngomong, sebelumnya aku pernah mengatakan, mirip siapa anak itu? Ini, dia diukir dari cetakan yang sama seperti saat aku masih remaja. Ling Yun berkata, sejak kapan kita memiliki anak? Sebelum aku pergi, aku selalu melakukanmu dengan hormat dan aku gak pernah menyimpang dari itu. Siapa juga yang mau kau hormati? Bodoh. Apa yang kau katakan? Semuanya adalah kehendak Tuhan. Aku mendapatkan Shen Qiguanyin dan meminumnya. Dan efek pada wanita adalah seperti yang disebutkan sebelumnya. Lalu pada pria, apa yang terjadi jika seorang pria meminumnya? 18 tahun yang lalu, aku mau meminum anggur dan obatnya, tetapi secara nggak sengaja terganggu oleh urusan bisnis. Kita flashback ke 18 tahun yang lalu. Ini di sini lagi mau minum, tiba-tiba ada yang ngetok. Ada apa? Ada masalah dengan kapal pengangkut air di dermaga dan Tuan memanggilmu untuk membicarakannya. Apakah ini Ling Yun saat masih muda? Gembel, cok. Udah kayak pengemis. Oke, aku mengerti. Bantu aku untuk menjaga kamarku dan jangan biarkan siapapun masuk. Dan juga kau pecandu alkohol busuk. Kau gak boleh mencuri anggur di atas meja. Baik, bener itu Ling Yun ya. Ling Yun berkata, bagian ini aku ingat. Terus, lalu saat aku baru aja menemukanmu kau di atas meja dan juga sudah minum sebagian besar anggur. Oke, selanjutnya, kemudian tentu saja aku meminum sisa anggurnya. Terus, apa yang terjadi? Jadi keesokan harinya, saat aku terbangun di tempat tidur dan kau sudah tidur tidak menggunakan pakaian di sampingku. Jadi begitulah, cepat atau lambat, kau pasti akan meninggalkanku, kau pria jabingan. Apa katamu? Tinggi melanjutkan. Jadi aku memakaikan pakaianmu dan kembali ke meja, berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa untuk menghindari rasa malu. Kenapa? Apa kau pikir aku Ling Yun Feng? Aku bukan seperti dia yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Pada saat itu, kalau kau tahu tentang ini, apa kau akan tinggal di rumah Ye selamanya dan tinggal di sisiku? Bisa aja kan? Tetapi
Saat egoku menjemputmu dalam perjalanan bisnisku, aku tahu duniamu tidak ada di sekitarku. Ketika kau mengalami depresi dan kecanduan alkohol, padahal sebenarnya aku hanya memintamu untuk membantuku menjaga pintu. Dan itulah satu-satunya saat aku membuat kesepakatan bisnis yang buruk. Namun, 3 bantuan dari kau kali ini adalah bantuan dari Divine State Supreme yang tidak terkalahkan. Akhirnya aku bisa membalaskannya kembali. Mari kita bicara tentang anak-anak. Dia, apa yang terjadi pada mereka? Meskipun putraku sedikit dingin, aku khawatir gak banyak teman sebayaku di dunia ini yang selalu bisa tetap tenang di depanku seperti dia. Artinya, jika dia terlalu tajam dan gak tahu bagaimana menahan diri, dia akan menyinggung banyak orang. Tetapi bukankah seseorang akan menentangnya? Sebagai seorang pebisnis, dia memang sangat baik, luar biasa jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan aku malu dengan strategi dan keberanian bisnis milikku. Lingyu merespon, ya meskipun aku baru aja bertemu dengannya, aku sangat bahagia untukmu. Dan engkau sudah membesarkan putra yang luar biasa. Sekarang entah bagaimana, aku agak senang juga. Lingyu berkata, ini sebenarnya, dia bukan putra kita. Hah? Apa itu? Sini. Dia itu putri kita. Tunggu. Hah? Apa? Hei, diam. Bukannya kau itu selalu bisa bersikap tenang ya? Ini telah mengguncang 3 pandangan dewa menjadi berkeping-keping. Bagaimana bisa aku tetap tenang? Sebenarnya apa yang terjadi? Mari bicarakan. Sebenarnya setelah melahirkan mereka, karir keluarga Ye sedang kacau. Sebagai kepala keluarga, ayahku hanya memiliki 1 anak perempuan. Pada masa perang, ada saingan bisnis yang mengincar mereka di luar. Dan ada perpecahan keluarga yang selalu mengincar. Jika aku tidak bisa mengambil alih, keluarga Ye akan menjadi berantakan. Jadi, hampir seluruh waktuku dihususkan untuk bisnis keluarga. Dari ngurus dokumen sampai ke tempat kontainer ya. Lingyu berkata, kau bisa melewati masa bergejolak itu dengan kekuatan 1 orang dan menjadikan keluarga Ye sebagai perusahaan bisnis nomor 1 di dunia. Penderitaan dan kelelahan di dalamnya tidak cukup bagi orang luar. Aku dapat menyatukan Cina berkah bantuanmu. Emang layak untuk nama Shang Sheng Ye Tingyu. Bahkan sekarang aku tetap menyesal. Aku begitu setia kepada bisnis keluarga sehingga aku melupakan untuk merawat anak-anak. Jadi apa anak-anak jadi seperti ini? Mereka sangat mencintaiku dan sangat bijaksana. Tapi ketika berusia 6 tahun, dia diculik. Apa? Kenapa kau bisa begitu lalai? Di sini Lingyun karena kesal, dia megang kursi nih. Kursi sampai retak. Kursi itu adalah kursi 300 tahun yang lalu. Objek kesayangan Master Wutang, Wu Xuantong, potongan terakhir dari ukiran sebelum kematian patung naga suci. Ingatlah untuk membayarnya. Kau, sifat bisnismu tidak berubah sejak aku terakhir bertemu denganmu. Terima kasih untuk pujiannya. Itu pasti sudah diatur olehmu. Jangan coba-coba untuk menjebakku lagi sekarang. The Small Turn of Universe. Dan di sini kursinya pun balik ke keadaan semula. Bagaimana dengan ini? Sempurna seperti sebelumnya. Jika saja kau ada. Kenapa? Gak apa-apa. Penculikan itu terjadi secara tiba-tiba. Ya iyalah tiba-tiba. Kalau enggak bukan penculikan, Cok. Penculikan itu terjadi secara tiba-tiba. Ini juga sangat aneh. Dan aku belum menemukan petunjuk apapun sejauh ini. Pada hari itu, aku mengikuti latihan keluarga Ye dan memeriksa akun industri inti di berbagai tempat. Tiba-tiba, Nyonya, kau telah berada di sisiku bertahun-tahun. Dan aku telah mengajarimu berkali-kali. Jangan panik ketika terjadi kesalahan. Hah? Mustahil. Pengawalnya itu semua adalah master yang terbaik. Kejadiannya sangat aneh. Tua muda dan nona muda menghilang begitu aja. Hanya tertinggal 1 surat penculikan yang tersisa. Cepat, ikut aku kembali. Ini gambarnya gambar flashback. Tapi Tingyu ngomong ke Lingyun, aku menggunakan semua sumber intelijen keluarga, tetapi aku tidak menemukan petunjuk apapun. Mampu menculik mereka di bawah perlindungan begitu banyak master bukanlah orang biasa. Kalau kau sudah menyewa master seperti itu, bahkan kalau kau mengandalkan metode eliminasi, tidak sulit untuk menemukan tersangkanya. Bisnis itu seperti medan perang, tetapi tidak seperti medan perang. Jika 2 orang saling bertarung, mereka hanya akan terbunuh dan terluka, atau mereka akan mati bersama. Dalam pertarungan bisnis, seluruh keluarga pecundang yang terdiri dari ratusan orang mungkin tidak memiliki apa-apa dalam semalam. Oleh karena itu, ada banyak semua organ habis. Jadi berhati-hatilah membuat gerakan seperti itu. Hampir gak mungkin untuk menemukan petunjuk. Gak ada cara untuk berspekulasi sama sekali. Siapapun mungkin, tapi semua orang mungkin tidak juga. Maksudnya kayak dia mungkin, tapi juga bisa juga bukan dia. Maksudnya gitu ya, kurang lebihnya. Lingyun bertanya, lalu bagaimana kau bisa mendapatkannya? Kalian pun sampai di penghujung video ini.
Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Jaichen!